Tepat di malam pergantian tahun yang seharusnya penuh cinta, dunia Rina hancur berkeping-keping saat ia menyaksikan pengkhianatan Dimas dan Fiona di balik kemewahan balkon hotel. Tidak hanya dikhianati, Rina bahkan dihina sebagai wanita lemah yang tidak akan pernah bisa bertahan hidup sendirian di kerasnya dunia korporat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik kesedihan Rina, ia sedang menyusun strategi besar bersama seorang mentor misterius untuk merebut kembali harga dirinya. Saksikanlah bagaimana sang istri yang terabaikan ini bertransformasi menjadi CEO tangguh yang siap meruntuhkan takhta suaminya dan bos yang manipulatif itu dengan cara yang paling elegan. Apakah Rina akan benar-benar memaafkan, atau justru membuat mereka merangkak memohon ampun saat ia berada di puncak kesuksesan? Halo semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kisah perjuangan Rina yang luar biasa ini. Sebelum lanjut ke keseruan berikutnya, kalian yang sedang menonton ini berasal dari kota mana saja ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Malam pergantian tahun seharusnya menjadi momen penuh kehangatan. Namun bagi Rina, suasana di dalam rumahnya terasa lebih dingin daripada embusan angin di luar sana. Sejak pukul 7 malam, ia telah sibuk di dapur, meracik bumbu-bumbu kesukaan Dimas, dan menata meja makan dengan taplak putih bersih serta lilin aromaterapi yang lembut. Rina mengenakan gaun biru muda yang dulu sering dipuji suaminya, mencoba menghidupkan kembali percikan romansa yang perlahan memudar sejak Dimas mendapatkan promosi jabatan 6 bulan lalu. Namun, detik jam dinding terus berdetak melewati angka 10, 11, hingga akhirnya denting lonceng menandakan tengah malam telah tiba. Kembang api mulai bersahutan di langit malam, memancarkan warna-warni indah yang terpantul di jendela kaca, tetapi Rina hanya duduk termenung menatapi hidangan yang mulai mendingin. Kesepian itu terasa menyesakan, sebuah ruang hampa yang kini menjadi teman setianya setiap hari. Suara deru mobil di halaman depan memecah keheningan tepat pada pukul 1 dini hari. Rina bergegas berdiri, memaksakan senyum terbaiknya untuk menyambut sang suami. Namun, saat pintu terbuka, bukan pelukan hangat yang ia terima. Dimas melangkah masuk dengan langkah gontai dan wajah yang tampak sangat lelah. Bahkan nyaris tidak melirik ke arah meja makan yang telah disiapkan susah payah. Saat Rina mendekat untuk mengambil tas kerjanya, sebuah aroma asing yang sangat tajam menyengat indera penciumannya. Parfum wanita berkelas dengan aroma mawar dan melati yang elegan, sangat berbeda dengan aroma sabun atau parfum yang biasa digunakan suaminya. Ada noda bedak tipis di kerah kemeja Dimas yang luput dari perhatian pria itu, namun terlihat sangat jelas di mata Rina. Ketika Rina bertanya dengan suara bergetar mengapa ia pulang terlambat, Dimas hanya menjawab ketus bahwa ada urusan mendadak dengan Fiona, bosnya, untuk merayakan keberhasilan target akhir tahun kantor. Jawaban itu singkat, namun cukup untuk membuat hati Rina mencelos, menyadari bahwa di malam yang spesial ini, ia bukanlah prioritas utama dalam hidup suaminya lagi. Rasa sesak di dada Rina tidak berakhir di ambang pintu malam itu, melainkan terus merambat hingga keesokan paginya, saat sinar matahari pertama di tahun yang baru menembus celah gorden. Alih-alih mendapatkan permintaan maaf yang tulus, Rina justru mendapati Dimas sudah sibuk dengan ponselnya di meja makan. Tersenyum kecil menatap layar yang menampilkan notifikasi pesan beruntun. Nama Fiona kembali muncul di sana. Kali ini dalam bentuk foto-foto kegiatan semalam yang terlihat begitu akrab, jauh melampaui batas hubungan antara atasan dan bawahan. Setiap kali Rina mencoba membuka percakapan tentang resolusi keluarga mereka, Dimas selalu membelokkan topik pembicaraan untuk memuji betapa hebatnya visi bisnis Fiona yang dianggapnya sebagai sosok wanita masa kini yang visioner. Ada nada kekaguman yang berlebihan dalam setiap kalimat suaminya, seolah-olah seluruh pencapaian hidup Dimas kini hanya berporos pada restu dan bimbingan wanita tersebut. Ketidaknyamanan itu semakin menjadi-jadi ketika Dimas mulai membanding-bandingkan rutinitas Rina yang banyak dihabiskan untuk mengurus rumah dengan dinamika kerja Fiona yang penuh tantangan. Kalimat-kalimat kecil seperti, mungkin kamu harus belajar lebih tegas seperti Fiona, atau Fiona tidak pernah memusingkan hal-hal sepele, menjadi belati tak kasat mata yang perlahan mengikis kepercayaan diri Rina. Rumah yang dahulu merupakan tempat paling nyaman, kini terasa seperti medan perang psikologis yang sunyi.
di mana kehadiran Fiona terasa begitu nyata, meski wanita itu tidak ada di sana. Rina merasa dirinya perlahan menghilang, menjadi bayang-bayang yang tidak dianggap di rumahnya sendiri. Sementara nama Fiona terus menggema, memenuhi ruang tamu. Rumah yang dahulu merupakan tempat paling nyaman, kini terasa seperti medan perang psikologis yang sunyi, di mana kehadiran Fiona terasa begitu nyata, meski wanita itu tidak ada di sana. Rina merasa dirinya perlahan menghilang, menjadi bayang-bayang yang tidak dianggap di rumahnya sendiri. Sementara nama Fiona terus menggema, memenuhi ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur mereka. Ketidakberdayaan ini mulai memicu bara di dalam hati Rina. Ia menyadari bahwa mengalah bukan lagi pilihan, jika ia tidak ingin benar-benar lenyap dari ingatan suaminya. Bara kegelisahan yang mulai menyala di hati Rina akhirnya mendorongnya untuk mengambil sebuah keputusan besar, demi menyelamatkan martabat serta keharmonisan rumah tangganya. Sore itu dengan jemari yang sedikit gemetar, ia merapikan kembali berkas-berkas lama serta ijazah sarjana bisnisnya yang telah berdebu di dalam lemari selama bertahun-tahun. Rina bermaksud melamar posisi staf administrasi yang sedang kosong di perusahaan tempat Dimas bekerja, berharap bahwa dengan berada di lingkungan yang sama, ia bisa memahami dunia suaminya sekaligus menjaga jarak aman dari pengaruh Fiona yang kian mendominasi. Namun, saat ia menyodorkan niat tersebut di hadapan Dimas sambil menyuguhkan teh hangat, reaksi yang diterimanya justru sangat jauh dari dukungan. Wajah Dimas mendadak mengeras, tatapannya menajam penuh ketidaksukaan, seolah-olah Rina baru saja mengusulkan sesuatu yang sangat memalukan bagi harga dirinya. Tanpa keraguan, Dimas langsung menolak ide tersebut dengan suara tinggi yang memenuhi ruang keluarga, menyatakan bahwa kehadiran Rina di kantor hanya akan mengganggu fokus kerjanya dan merusak reputasi profesional yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia berdalih bahwa dunia korporat yang keras bukanlah tempat bagi wanita yang sudah terlalu lama terbiasa dengan kenyamanan domestik. Bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa Rina tidak akan mampu mengimbangi standar tinggi yang ditetapkan oleh Fiona. Penolakan yang kasar itu terasa seperti tamparan keras yang menyadarkan Rina bahwa suaminya kini benar-benar memandangnya sebelah mata. Seolah-olah kemampuannya telah tumpul sepenuhnya sejak menjadi ibu rumah tangga. Harapan untuk memperbaiki keadaan justru hancur berkeping-keping di bawah ego suaminya yang membumbung tinggi. Rina hanya bisa terpaku membisu, menelan pahitnya kenyataan bahwa pintu untuk mendekat telah dikunci rapat-rapat oleh orang yang paling ia cintai, meninggalkan dirinya dalam ketidakpastian yang kian mencekam. Ketidakpastian yang mencekam itu ternyata tidak berlangsung lama, karena sebuah panggilan telepon dari seorang kawan lama tiba-tiba mengubah arah angin dalam kehidupan Rina yang sedang limbung. Sahabatnya yang bekerja di sebuah agensi penyelenggara acara meminta bantuan darurat untuk mendampingi seorang tamu kehormatan di acara gala tahunan pengusaha sukses, lantaran asisten pribadi sang tamu berhalangan hadir. Awalnya Rina ragu, namun dorongan untuk keluar dari tekanan atmosfer rumah yang menyesakan membuatnya mengiyakan tawaran tersebut, tanpa menyadari bahwa acara itu adalah tempat berkumpulnya para petinggi bisnis, termasuk jajaran direksi dari kantor suaminya. Dengan persiapan singkat, Rina mengenakan gaun malam hitam yang elegan namun bersahaja, berusaha menata kembali serpihan kepercayaan dirinya yang sempat hancur oleh perkataan merendahkan dari Dimas beberapa hari lalu. Setibanya di hotel berbintang tempat acara berlangsung, Rina diperkenalkan kepada Pak Hamdan, seorang pria paruh baya yang memiliki aura tenang namun sangat berwibawa. Pak Hamdan bukanlah orang sembarangan. Ia adalah salah satu investor utama yang disegani di berbagai sektor industri. Tugas Rina sebenarnya sederhana, hanya memastikan jadwal pertemuan singkat dan mencatat poin-poin penting dari rekan bicara Pak Hamdan selama jamuan makan malam berlangsung. Namun, saat mereka melangkah memasuki aula utama yang megah, jantung Rina berdegup kencang ketika pandangannya menangkap sosok yang sangat ia kenali di sudut ruangan. Di sana, di bawah kerlip lampu kristal yang mewah, Dimas tampak sedang tertawa lebar sambil memegang gelas minuman, berdiri sangat dekat dengan seorang wanita bergaun merah marun yang tampak sangat berkuasa. Fiona. Berada di ruangan yang sama dengan identitas yang berbeda, sebagai pendamping tamu VIP, memberikan sensasi aneh sekaligus mendebarkan. Karena untuk pertama kalinya, Rina melihat suaminya dari sudut pandang yang sama sekali baru. Sudut pandang baru itu memberikan keberanian yang tidak pernah Rina bayangkan sebelumnya, membuatnya mampu berdiri tegak di balik pilar besar tanpa harus merasa terancam oleh kehadiran suaminya.
Dari posisinya yang terlindung, ia memperhatikan bagaimana Dimas seolah kehilangan kemandiriannya saat berada di samping Fiona. Pria itu terus-menerus menyesuaikan langkah dan gerak-geriknya hanya untuk menyelaraskan diri dengan sang bos. Ketika musik pengiring melambat, Fiona memberikan isyarat halus agar Dimas mengikutinya menuju area balkon luar yang lebih sunyi, jauh dari hiruk-pikuk percakapan para pengusaha di aula. Rina, didorong oleh insting yang sulit dijelaskan, meminta izin sejenak kepada Pak Hamdan untuk menghirup udara segar, lalu perlahan melangkah menuju selasar yang berbatasan langsung dengan area balkon tersebut. Di sana, di bawah remang cahaya lampu taman, pemandangan yang tersaji membuat napas Rina seolah terhenti seketika. Tidak ada berkas pekerjaan atau diskusi proyek di antara mereka. Yang ada hanyalah kedekatan yang sangat tidak pantas bagi seorang atasan dan bawahan. Fiona terlihat menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Dimas sambil membisikkan sesuatu yang membuat suaminya tertawa rendah. Sebuah tawa yang sudah lama tidak pernah Rina dengar di rumah mereka. Jemari Fiona dengan santai merapikan dasi Dimas, sebuah gerakan intim yang biasanya hanya dilakukan oleh seorang istri sebelum suaminya berangkat kerja. Rina merasa dunianya seakan berputar hebat. Namun anehnya, tidak ada air mata yang jatuh kali ini. Rasa sakit yang biasanya menusuk, kini berganti menjadi sebuah amarah dingin yang sangat tenang. Sebuah kesadaran bahwa pengabdiannya selama ini telah dikhianati oleh ambisi kosong dan rayuan palsu. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, menyadari bahwa wanita di balik balkon itu bukan sekadar atasan bagi Dimas, melainkan sosok yang telah mencuri separuh jiwa rumah tangganya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Amarah dingin yang tenang itu masih membekas di wajah Rina saat ia kembali ke samping Pak Hamdan. Namun sorot matanya yang biasanya redup kini memancarkan ketegasan yang berbeda. Pak Hamdan yang telah bertahun-tahun membaca karakter orang di meja perundingan, segera menyadari perubahan drastis pada asisten sementaranya itu. Pria bijak tersebut tidak bertanya secara langsung, melainkan memberikan ruang bagi Rina untuk menenangkan diri, sambil terus mengajaknya berdiskusi ringan mengenai beberapa poin presentasi yang sempat mereka dengar di aula. Ia terkejut ketika mendapati Rina tidak hanya sekadar mencatat, tetapi juga mampu memberikan analisis tajam mengenai celah resiko dari proyek yang sedang dibahas oleh para pembicara tadi. Kecerdasan Rina yang selama ini terpendam di balik tembok rumah tangga mulai muncul ke permukaan, membuktikan bahwa dedikasinya sebagai istri tidak pernah mematikan naluri bisnisnya. Di akhir acara, saat mobil jemputan sudah menunggu di depan lobi hotel, Pak Hamdan berhenti sejenak dan menatap Rina dengan pandangan yang penuh rasa hormat. Ia mengatakan bahwa bakat seperti yang dimiliki Rina sangat jarang ditemukan. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan emosional, sekaligus tetap berpikir strategis adalah aset yang sangat berharga. Tanpa banyak basa-basi, Pak Hamdan mengulurkan sebuah kartu nama pribadi dan menawarkan posisi sebagai analis junior di perusahaan investasinya. Sebuah peluang emas yang seolah menjadi jawaban atas doa-doa Rina yang tak terucap. Beliau menegaskan bahwa Rina memiliki potensi untuk melampaui siapapun di ruangan itu jika ia berani mengambil langkah pertama untuk mempercayai dirinya sendiri. Tawaran tersebut bukan sekedar pekerjaan bagi Rina, melainkan sebuah jalan keluar dari labirin kehampaan yang selama ini mengurungnya. Malam itu, Rina pulang bukan sebagai istri yang kalah, melainkan sebagai seorang pejuang yang baru saja menemukan senjata pertamanya untuk merebut kembali hidupnya yang sempat dicuri. Senjata pertama untuk merebut kembali hidupnya kini telah berada di genggaman. Namun Rina tahu bahwa ia memerlukan fondasi fakta yang kuat sebelum benar-benar melangkah pergi. Pagi harinya, setelah Dimas berangkat ke kantor dengan alasan rapat mendadak yang lagi-lagi melibatkan Fiona, Rina tidak langsung bersiap untuk tugas barunya dari Pak Hamdan. Ia berdiri di tengah ruang kerja suaminya yang terkunci, sebuah ruangan yang selama ini ia hormati sebagai area privasi pria itu. Menggunakan kunci cadangan yang tersimpan di balik bingkai foto keluarga, Rina membuka pintu kayu tersebut dengan tangan yang mendingin. Fokus utamanya adalah laci paling bawah meja kerja Dimas, tempat pria itu biasanya menyimpan berkas-berkas pribadi yang dianggap tidak penting bagi urusan rumah tangga. Setelah beberapa saat menggeledah di antara tumpukan kwitansi lama, jemari Rina menyentuh sebuah amplop coklat tanpa identitas pengirim yang terselip di balik tumpukan map asuransi. Di dalamnya terdapat salinan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana rutin dalam jumlah besar setiap bulannya selama setahun terakhir. Aliran dana tersebut tidak ditujukan untuk cicilan rumah atau tabungan masa depan mereka,
melainkan mengalir ke sebuah rekening atas nama pengelola apartemen mewah di pusat kota, unit yang secara spesifik tercatat atas nama Fiona. Kejutan tak berhenti di situ. Rina juga menemukan draft perjanjian prakerja ilegal yang menjanjikan kenaikan posisi direktur bagi Dimas, asalkan ia berhasil membantu Fiona memenangkan konsorsium proyek tertentu dengan cara yang tidak etis. Mengetahui bahwa suaminya bukan hanya mengkhianati komitmen pernikahan tetapi juga sedang menggadaikan integritas profesinya demi wanita lain, membuat keyakinan Rina semakin bulat. Ia segera memotret setiap lembar dokumen tersebut dengan ponselnya, menyimpan bukti-bukti itu sebagai perisai hukum yang akan ia gunakan saat waktunya tiba untuk meledakkan bom kebenaran ini. Perisai hukum yang kini tersimpan rapi dalam bentuk digital di ponselnya menjadi rahasia terbesar yang harus Rina simpan rapat-rapat di balik senyum tenangnya. Sejak saat itu, dimulailah sebuah sandiwara kehidupan ganda yang sangat menguras energi mentalnya. Di pagi hari, ia tetap menjalankan perannya sebagai istri yang menyiapkan sarapan dan merapikan pakaian kerja Dimas. Namun begitu sang suami menghilang di balik pagar rumah, Rina bertransformasi menjadi wanita karir yang penuh ambisi. Di bawah bimbingan Pak Hamdan, ia mulai mempelajari seluk-beluk pasar modal dan manajemen risiko di sebuah kantor kecil yang jauh dari jangkauan pergaulan Dimas maupun Fiona. Setiap data yang ia olah dan setiap laporan yang ia susun menjadi pembuktian bagi dirinya sendiri bahwa kecerdasan yang selama ini dianggap tumpul oleh suaminya ternyata masih bersinar dengan sangat terang. Kehidupan ganda ini menuntut tingkat ketelitian yang luar biasa, karena Rina harus memastikan tidak ada satupun jejak pekerjaan atau aroma kesuksesan yang tercium oleh Dimas saat mereka bertemu di malam hari. Ia sengaja tetap bersikap sedikit naif dan bertanya tentang hal-hal sepele, demi membiarkan Dimas tetap merasa dominan dan tidak curiga bahwa istrinya sedang membangun sebuah kerajaan dari reruntuhan harga diri yang pernah ia hancurkan. Terkadang, rasa lelah yang luar biasa menghampiri saat ia harus mendengarkan keluhan Dimas tentang tekanan pekerjaan dari Fiona. Sementara Rina sendiri sebenarnya sedang menangani proyek yang jauh lebih besar dan kompleks di bawah naungan Pak Hamdan. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah pada kelelahan itu, bayangan bukti transfer apartemen mewah dan kemesraan ilegal di balkon hotel kembali muncul, membakar semangatnya untuk terus bertahan. Rina sadar bahwa kemenangan yang paling manis bukanlah yang diraih dengan teriakan emosi, melainkan melalui kesuksesan yang dibangun dalam kesunyian, hingga pada saatnya nanti, suaranya akan terdengar begitu menggelegar saat kebenaran terungkap sepenuhnya. Suara kemenangan yang dibangun dalam kesunyian itu hampir saja goyah, ketika suatu malam, Dimas pulang membawa kejutan yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan. Bukannya bersikap dingin atau mengabaikannya, pria itu datang dengan sebuket bunga lili kesukaan Rina dan sekotak coklat mahal, lengkap dengan senyum manis yang dulu sempat membuat Rina jatuh cinta sedalam-dalamnya. Dimas mulai menceritakan tentang rencana liburan singkat mereka di akhir pekan, seolah-olah ingin menghapus semua ketegangan yang terjadi sejak awal tahun baru. Sikap lembut ini terasa seperti oase di tengah padang pasir bagi Rina, memicu secercah harapan kecil di sudut hatinya yang terdalam bahwa mungkin, hanya mungkin, suaminya telah sadar dan ingin memperbaiki segalanya sebelum terlambat. Untuk beberapa saat, logika Rina yang tajam seolah tumpul oleh kerinduan akan kasih sayang yang selama ini ia dambakan. Namun, di balik sikap manis tersebut, Rina mulai menyadari ada kegelisahan yang tersembunyi di balik tatapan mata Dimas. Pria itu seolah sedang berusaha menutupi rasa bersalah yang sangat besar. Setiap kali Rina mencoba membahas rencana masa depan, Dimas akan segera mengalihkan pembicaraan dengan pujian-pujian yang terasa sedikit dipaksakan, seolah-olah ia sedang menyuap nuraninya sendiri dengan kebaikan sesaat. Keraguan mulai menyelimuti batin Rina saat ia berbaring di samping suaminya malam itu. Haruskah ia memberikan kesempatan kedua dan melupakan semua bukti yang ia telusuri, ataukah ini hanya sekadar manipulasi agar ia tetap diam? Pertarungan antara hati yang ingin memaafkan dan logika yang menuntut keadilan membuat Rina terjaga hingga dini hari. Ia menatap kartu nama Pak Hamdan di dalam dompetnya, menyadari bahwa satu langkah salah dalam mengambil keputusan bisa membuatnya kembali terjebak dalam siklus kebohongan yang sama. Rasa manis dari coklat yang diberikan Dimas terasa hambar di lidahnya, mengingatkannya bahwa sebuah luka yang hanya ditutup dengan plester indah tetap akan membusuk jika akarnya tidak pernah disembuhkan secara tuntas. Akar dari segala kebohongan itu akhirnya terungkap secara gamblang tanpa sengaja saat fajar menyingsing di hari berikutnya.
Ketika Dimas sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja nakas terus bergetar hebat karena panggilan masuk yang tak henti-hentinya dari Fiona. Didorong oleh firasat yang kuat, Rina membawa perangkat itu ke area jemuran belakang yang sepi dan menekan tombol hijau tanpa bersuara. Suara Fiona langsung terdengar melengking di seberang telepon, bukan sedang membicarakan pekerjaan, melainkan menuntut kepastian kapan Dimas akan segera mengurus dokumen perpisahan agar mereka bisa meresmikan hubungan dan mengamankan posisi direktur utama. Rina tetap terdiam, menahan napasnya saat mendengar Dimas yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan mengambil alih telepon dengan tergesa-gesa melalui perangkat handsfree yang ternyata terhubung secara otomatis. Dimas, yang tidak menyadari kehadiran Rina di balik pintu kaca, menjawab dengan nada bicara yang sangat berbeda dari sikap manisnya semalam. Ia meyakinkan Fiona bahwa kebaikannya kepada Rina hanyalah strategi untuk menghindari konflik hukum yang rumit yang bisa mengancam pembagian aset perusahaan mereka nantinya. Dengan suara rendah yang dingin, Dimas mengakui bahwa ia sudah tidak memiliki rasa sedikit pun terhadap Rina dan hanya menunggunya lengah agar proses penyingkiran bisa berjalan tanpa perlawanan berarti. Mendengar suaminya sendiri menyebutnya sebagai penghambat karir dan beban yang harus segera dilepaskan, membuat seluruh keraguan yang sempat menyelimuti hati Rina menguap seketika. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Yang tersisa hanyalah tekad baja untuk menghancurkan rencana mereka dengan cara yang paling elegan. Rina melangkah masuk kembali ke dalam rumah dengan tatapan yang sangat tajam, membiarkan Dimas yang baru saja menutup telepon tersentak kaget melihat istrinya berdiri di sana dengan senyum tipis yang penuh dengan arti keberanian baru. Senyum tipis yang penuh arti itu membuat Dimas membeku di tempatnya berdiri, seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu tersedot keluar dalam sekejap. Keheningan yang tercipta terasa begitu menekan, hingga akhirnya Rina memecahnya dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki daya hancur yang luar biasa. Ia tidak lagi menggunakan nada bicara yang memohon atau bertanya dengan penuh air mata. Sebaliknya, Rina mengulangi kembali kata-kata dingin yang baru saja ia dengar dari percakapan Dimas dan Fiona. Dimas mencoba mengelak dengan tawa gugup, berusaha memutarbalikkan fakta dan menuduh Rina sedang berhalusinasi karena kelelahan. Namun, upayanya terhenti saat Rina melemparkan salinan mutasi rekening apartemen mewah ke atas meja makan. Wajah suaminya yang semula pucat kini berubah menjadi kaku saat menyadari bahwa rahasia tergelapnya telah terekspos sepenuhnya di depan mata wanita yang selama ini ia anggap remeh. Konfrontasi itu tidak berakhir dengan teriakan histeris, melainkan dengan sebuah deklarasi kemandirian yang menggetarkan jiwa. Ketika Dimas mulai melontarkan pembelaan diri yang arogan, mengatakan bahwa Rina tidak akan bisa bertahan hidup sehari pun tanpanya, Rina justru membalas dengan tatapan penuh rasa iba. Ia menegaskan bahwa selama ini bukan dirinya yang bergantung pada Dimas, melainkan Dimaslah yang telah kehilangan kompas moralnya demi mengejar posisi yang belum tentu bisa ia pertahankan. Rina mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui semua rencana busuk untuk menyingkirkannya, dan ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dalam skenario picik tersebut. Dengan martabat yang tetap terjaga, ia melepaskan cincin pernikahannya dan meletakkannya dengan perlahan di samping tumpukan bukti pengkhianatan itu. Pilihan sulit telah ia buat. Meninggalkan rumah yang selama ini ia rawat, demi mengejar kebebasan yang telah lama terenggut. Malam itu, Rina membuktikan bahwa ketika seorang wanita yang sabar akhirnya memutuskan untuk berdiri, tidak ada dinding ego atau kekuasaan manapun yang mampu menahan laju kebangkitannya. Kebangkitan yang kini membakar semangatnya, membuat Rina tidak lagi merasa perlu membawa beban kenangan dari rumah yang telah kehilangan ruhnya itu. Tanpa setetes pun air mata yang membasahi pipi, ia hanya menjinjing satu koper berisi pakaian secukupnya dan perangkat kerja pribadinya, meninggalkan segala kemewahan furnitur dan perhiasan yang pernah dibelikan Dimas sebagai penebus rasa bersalah. Dimas hanya bisa terpaku di ruang tamu, memperhatikan istrinya melangkah menuju pintu depan dengan punggung yang tegak, seolah-olah ia sedang menyaksikan orang asing yang baru saja ia kenal. Ada keheningan yang mencekam saat tangan Rina memutar grendel pintu untuk terakhir kalinya. Sebuah bunyi klik yang menandakan berakhirnya sebuah babak kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Baginya, keluar dari rumah itu bukanlah sebuah kekalahan,
melainkan sebuah upacara pembebasan dari penjara yang selama ini berkedok cinta. Malam itu, Rina melangkah menyusuri trotoar di bawah sinar lampu jalanan yang remang, merasa lebih ringan meski ia tidak tahu pasti kemana langkah kakinya akan benar-benar berlabuh. Ia menolak untuk menghubungi orang tuanya atau sahabat-sahabatnya karena ia tidak ingin kesedihannya menjadi beban bagi orang lain sebelum ia mampu membuktikan kekuatannya sendiri. Menggunakan sisa tabungan pribadinya yang selama ini ia kumpulkan dari hasil sampingan kecil-kecilan, Rina menyewa sebuah kamar di penginapan sederhana yang dekat dengan kantor Pak Hamdan. Di ruang sempit yang hanya berisi satu ranjang dan meja kayu kecil itu, ia duduk merenung sambil menatap layar ponselnya. Harga diri yang ia bawa keluar dari rumah tersebut jauh lebih bernilai daripada aset apapun yang diperdebatkan oleh Dimas dan Fiona. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa saat ia kembali muncul di hadapan mereka nanti, ia bukan lagi seorang korban yang meminta belas kasihan, melainkan seorang pesaing tangguh yang akan membuat mereka menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah mereka perbuat. Kesalahan besar yang mereka perbuat kini memasuki babak baru di bawah sorot lampu ruang sidang yang kaku dan dingin. Rina hadir dengan setelan kerja abu-abu yang menunjukkan sisi profesionalitasnya, menghadapi Dimas yang tampak gelisah di samping pengacara mahalnya. Namun kejutan sebenarnya muncul ketika Fiona hadir di ruang tunggu pengadilan, bukan sebagai saksi, melainkan sebagai pendukung utama yang secara terang-terangan mendanai tim hukum Dimas untuk memojokkan Rina. Fiona mencoba menggunakan pengaruhnya untuk membangun narasi bahwa Rina adalah istri yang tidak kompeten dan telah menelantarkan kewajibannya, dengan tujuan agar Rina tidak mendapatkan hak apapun dari harta bersama yang telah mereka bangun. Serangan fitnah yang dilontarkan pengacara Dimas di hadapan hakim terasa sangat menyakitkan. Namun, Rina tetap duduk dengan tenang, menjaga ekspresi wajahnya agar tetap datar dan tak tergoyahkan. Di tengah tekanan itu, Rina tidak membalas dengan emosi yang meledak-ledak. Ia justru mengeluarkan berkas dokumen yang telah ia siapkan dengan bantuan tim hukum Pak Hamdan. Keadaan berbalik seketika saat pengacara Rina memaparkan bukti penyalahgunaan dana perusahaan oleh Dimas untuk membiayai fasilitas mewah Fiona, yang secara hukum termasuk dalam kategori penggelapan aset rumah tangga. Ruang sidang yang semula tenang berubah menjadi penuh bisik-bisik saat foto-foto kedekatan mereka di balkon hotel dan bukti transfer apartemen dipaparkan satu persatu di layar proyektor. Fiona yang semula tampak congkak di kursi penonton, kini hanya bisa terdiam dengan wajah memerah menahan malu karena reputasi profesionalnya mulai dipertanyakan oleh publik. Rina menyadari bahwa hukum tidak hanya tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga integritas di tengah badai kebohongan. Pertarungan di meja hijau ini menjadi saksi bahwa kecerdasan strategis Rina mampu meruntuhkan dominasi finansial yang selama ini dibanggakan oleh Dimas dan bosnya tersebut. Dominasi finansial yang dibanggakan oleh Dimas dan bosnya itu kini benar-benar berada di ujung tanduk saat perselisihan pribadi mereka merembet ke ranah persaingan bisnis yang jauh lebih luas. Beberapa minggu setelah sidang yang menggemparkan itu, dunia korporat dikejutkan dengan pengumuman tender pembangunan pusat teknologi ramah lingkungan, sebuah proyek raksasa yang menjadi incaran semua perusahaan besar, termasuk perusahaan yang dipimpin Fiona. Di sisi lain, Pak Hamdan memberikan kepercayaan penuh kepada Rina untuk memimpin tim analis dalam merancang strategi penawaran dari pihak mereka. Bagi Rina, ini bukan sekadar urusan profesional. Ini adalah panggung pembuktian di mana ia harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang pernah mencoba menghancurkan masa depannya di medan laga yang paling ia kuasai sekarang. Suasana di ruang pertemuan besar gedung kementerian terasa sangat tegang saat kedua belah pihak bertemu untuk mempresentasikan proposal masing-masing. Dimas, yang tampak kehilangan rasa percaya dirinya, terus-menerus melirik ke arah Rina yang duduk dengan tenang di barisan depan tim Pak Hamdan. Seolah tidak percaya bahwa wanita yang dulu hanya menunggu di rumah, kini menjadi otak di balik strategi pesaing terberatnya. Fiona mencoba mengintimidasi dengan gaya bicaranya yang otoriter dan memamerkan kekuatan modal perusahaannya. Namun Rina membalasnya dengan presentasi yang jauh lebih elegan dan berbasis data yang akurat. Ia menunjukkan celah-celah keberlanjutan dalam rencana Fiona yang dianggapnya terlalu beresiko dan kurang memperhatikan aspek sosial.
Keheningan menyelimuti ruangan saat Dewan Juri mulai memberikan apresiasi tinggi pada visi yang dibawa Rina, yang menggabungkan kecerdasan logika dengan empati kemanusiaan. Di bawah sorotan lampu ruang presentasi, Rina menyadari bahwa titik balik kesuksesannya bukan lagi sebuah mimpi, melainkan kenyataan yang sedang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sementara Dimas dan Fiona mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan lawan yang salah. Lawan yang salah telah mereka remehkan. Dan konsekuensi dari kesombongan itu akhirnya terwujud nyata saat Ketua Dewan Juri mengetukkan palu, mengumumkan bahwa proyek pembangunan pusat teknologi tersebut jatuh ke tangan tim yang dipimpin oleh Rina. Ruangan seketika riuh dengan tepuk tangan para kolega. Namun bagi Rina, suara paling merdu adalah keheningan yang menyelimuti kursi Fiona dan Dimas. Kemenangan ini bukan sekadar keberhasilan memenangkan kontrak bernilai miliaran, melainkan pengakuan resmi atas kompetensi yang selama ini diragukan oleh orang terdekatnya. Dengan langkah yang anggun, Rina berdiri untuk menerima ucapan selamat. Sementara di sudut ruangan, ia melihat Dimas menunduk lesu seolah baru saja menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segendam kerikil yang tidak berharga. Fiona sendiri tampak tidak mampu menyembunyikan amarahnya. Wajahnya yang biasanya dipoles sempurna kini terlihat kaku karena ego yang terluka parah. Hari-hari berikutnya menjadi masa transisi yang luar biasa bagi Rina, di mana ia tidak lagi kembali ke apartemen sewaannya, melainkan mulai menempati kantor baru yang disiapkan oleh Pak Hamdan di lantai eksekutif. Sebagai pemimpin proyek, ia mengelola ratusan staf dengan gaya kepemimpinan yang inklusif namun tegas. Sangat kontras dengan gaya diktator yang sering ditunjukkan Fiona. Setiap keputusan yang diambilnya didasarkan pada integritas dan kejujuran, nilai-nilai yang sempat ia pertanyakan saat hidup bersama Dimas, namun kini menjadi pilar kekuatannya. Rina mulai sering muncul di sampul majalah bisnis dan menjadi pembicara di berbagai forum, menceritakan bagaimana ketangguhan mental adalah kunci utama dalam menghadapi badai kehidupan. Kesuksesan ini tidak membuatnya menjadi pribadi yang sombong. Sebaliknya, ia merasa semakin tenang karena telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu bersinar tanpa harus memadamkan cahaya orang lain. Ia telah bertransformasi sepenuhnya dari seorang istri yang terabaikan menjadi bintang baru di dunia korporat yang sangat disegani. Bintang baru di dunia korporat itu kini bersinar begitu terang, kontras dengan bayang-bayang kegagalan yang mulai menyelimuti karier Dimas hingga ke titik terendah. Kehilangan tender besar tersebut ternyata hanyalah awal dari keruntuhan domino bagi posisi Dimas di perusahaan, karena para pemegang saham mulai mempertanyakan kredibilitas kinerjanya yang merosot tajam sejak skandal pribadinya mencuat. Fiona yang merasa reputasi bisnisnya terancam, tidak lagi melihat Dimas sebagai rekan yang menguntungkan, melainkan sebagai beban yang harus segera didepak demi menyelamatkan citranya sendiri. Tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, wanita yang dulu menjanjikan kursi direktur itu justru melayangkan surat pemecatan kepada Dimas di depan staf lainnya, menyalahkannya sepenuhnya atas kegagalan strategi yang mereka susun bersama. Pengkhianatan balik yang dilakukan Fiona menyadarkan Dimas bahwa hubungan yang dibangun di atas fondasi ambisi gelap tidak akan pernah memiliki loyalitas sejati. Hari demi hari dilalui Dimas dengan penuh penyesalan saat ia harus mengosongkan meja kerjanya tanpa ada satupun rekan yang bersedia menyapa atau memberikan simpati. Ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat, pekerjaan yang dibanggakannya, wanita yang ia anggap sebagai tiket menuju puncak, serta harga diri yang telah ia gadaikan demi janji-janji kosong. Apartemen mewah yang selama ini ia banggakan pun harus ia tinggalkan, karena tak lagi mampu membayar biaya sewanya tanpa dukungan finansial dari Fiona. Dalam kesendirian di sebuah kontrakan kecil yang pengap, Dimas sering menghabiskan malam dengan menatap layar televisi yang menampilkan keberhasilan Rina meresmikan proyek-proyek baru. Rasa pahit mulai memenuhi kerongkongannya setiap kali ia teringat bagaimana ia dulu merendahkan kemampuan istrinya, sementara kini kenyataan menunjukkan bahwa Rina jauh lebih kuat dan cerdas darinya. Penyesalan itu datang terlambat, menggerogoti jiwanya saat ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya tempat pulang yang tulus demi mengejar fata morgana yang kini telah hilang tak bersisa. Fata morgana yang hilang tak bersisa itu akhirnya membawa Dimas berdiri di depan lobi gedung perkantoran megah, tempat Rina kini bernaung, dengan penampilan yang jauh dari kesan eksekutif sukses yang dulu ia banggakan.
Dengan kemeja yang tampak kusut dan tatapan mata yang layu, ia menunggu berjam-jam, hanya untuk mendapatkan kesempatan bicara dengan wanita yang kini telah menjadi pimpinan proyek paling berpengaruh di kota itu. Saat Rina keluar dikawal oleh beberapa stafnya, langkahnya terhenti sejenak melihat sosok pria yang dulu sangat ia puja. Kini tampak begitu rapuh dan kecil. Dimas segera menghampiri, mengabaikan tatapan heran orang-orang di sekitar, lalu dengan suara yang serak, ia mulai mengutarakan rentetan kata maaf yang selama ini tertahan. Ia memohon kesempatan kedua, berjanji untuk memperbaiki segalanya, dan mengakui bahwa ia telah dibutakan oleh keserakahan yang fana, hingga tega mengkhianati cinta tulus istrinya. Rina menatap Dimas dengan pandangan yang tenang, namun tidak ada lagi getaran emosi atau kebencian yang tersisa di matanya. Yang ada hanyalah kedamaian dari seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Ia mendengarkan semua keluh kesah Dimas tanpa menyela, membiarkan pria itu menumpahkan seluruh penyesalannya di bawah langit sore yang mulai menguning. Namun ketika Dimas mencoba meraih tangannya untuk memohon agar mereka memulai kembali dari awal, Rina perlahan menarik tangannya dan memberikan senyum simpul yang penuh ketegasan. Ia mengatakan bahwa ia telah memaafkan segala kesalahan suaminya. Bukan karena ia ingin kembali, melainkan karena ia tidak ingin membawa beban kebencian dalam perjalanan karirnya yang baru. Rina menegaskan bahwa pintu masa lalu itu telah tertutup rapat sejak ia melangkah keluar dari rumah mereka tahun lalu, dan kini ia lebih memilih untuk mencintai dirinya sendiri serta fokus pada visi masa depannya. Dengan kata-kata penutup yang sopan namun final, Rina berbalik arah menuju kendaraannya, meninggalkan Dimas yang terduduk lesu di undakan semen, menyadari bahwa pengampunan memang bisa didapatkan, namun kepercayaan yang telah dihancurkan tidak akan pernah bisa dirakit kembali seperti sedia kala. Kepercayaan yang telah dihancurkan memang tidak akan pernah bisa dirakit kembali, namun dari puing-puing itulah Rina justru berhasil membangun sebuah menara kesuksesan yang jauh lebih kokoh. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhirnya dengan Dimas, aula besar di kantor pusat perusahaan Pak Hamdan dipenuhi oleh tepuk tangan meriah saat pengumuman resmi itu dibacakan. Rina, dengan karisma yang tenang namun memikat, dilantik menjadi CEO di anak perusahaan investasi yang kini berkembang pesat di bawah kendalinya. Pak Hamdan tersenyum bangga dari barisan depan, menyadari bahwa keputusannya memberikan kesempatan pada wanita yang sedang hancur itu adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Jabatan baru ini bukan sekedar gelar bagi Rina, melainkan sebuah amanah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan transparan, jauh dari praktik-praktik manipulatif yang pernah ia saksikan sebelumnya. Sejak hari pelantikannya, Rina mulai menginisiasi program pemberdayaan yang dirancang khusus untuk membantu wanita yang pernah mengalami kegagalan domestik agar bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi. Ia menjadi simbol harapan baru di dunia bisnis, membuktikan bahwa status sosial atau masa lalu yang kelam tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih posisi tertinggi. Dalam setiap pidato kepemimpinannya, ia selalu menekankan pentingnya memiliki kemandirian mental sebelum mencoba menaklukkan dunia luar. Kisah transformasinya dari seorang istri yang terabaikan menjadi pimpinan korporat yang disegani, mulai menyebar luas, menginspirasi banyak wanita untuk berani bicara dan meninggalkan zona nyaman yang menyakitkan. Rina kini tidak lagi dikenal sebagai istri Dimas, melainkan sebagai sosok pemimpin visioner yang tangguh. Setiap keputusan yang diambilnya mencerminkan kedewasaan emosional, menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika seseorang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan untuk mengangkat derajat orang lain yang juga sedang berjuang di tengah kegelapan. Kegelapan yang pernah menyelimuti hidup Rina, kini sepenuhnya berpindah tempat, menyelimuti nasib Dimas dan Fiona yang harus menelan pil pahit akibat perbuatan mereka sendiri di masa lalu. Berita tentang penyelidikan menyeluruh terhadap penyalahgunaan dana perusahaan yang melibatkan mereka berdua, akhirnya meledak di berbagai media cetak dan elektronik, menghancurkan sisa-sisa reputasi yang selama ini mereka coba pertahankan dengan kebohongan. Fiona tidak lagi bisa bersembunyi di balik kekuasaannya. Ia terpaksa melepaskan seluruh aset pribadi untuk menutupi kerugian besar yang ditimbulkan oleh skandal tersebut. Sementara namanya dicat hitam dari seluruh asosiasi bisnis nasional. Di sisi lain,
Dimas yang kini tidak memiliki apapun, harus menghadapi kenyataan pahit sebagai pengangguran dengan catatan hukum yang buruk, membuatnya sulit untuk kembali merintis karir di bidang yang sama. Rina membaca berita-berita tersebut di tabletnya saat sedang beristirahat di sela-sela jadwal rapatnya yang padat. Namun anehnya, tidak ada rasa puas atau dendam yang meluap dalam hatinya. Melihat kejatuhan orang-orang yang pernah menyakitinya, justru membuat Rina merasa semakin tenang dan damai dengan takdir yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa roda kehidupan memang berputar secara adil, di mana kebaikan akan membuahkan ketenangan dan kecurangan akan berujung pada kehancuran pada waktunya sendiri. Rina bahkan sempat mengirimkan sejumlah dana bantuan secara anonim untuk biaya pengobatan Ibu Dimas yang sedang sakit di kampung halaman. Sebuah tindakan yang murni dilakukan atas dasar kemanusiaan tanpa ingin diketahui oleh siapapun. Baginya, pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan melihat musuh menderita, melainkan dengan tetap menjadi pribadi yang baik dan penuh kasih meskipun telah disakiti berkali-kali. Kedamaian batin ini membuatnya mampu melangkah dengan lebih ringan, melepaskan seluruh sisa emosi negatif yang mungkin masih terselip di sudut hatinya. Rina telah benar-benar menutup buku lama yang penuh coretan duka, dan kini ia siap menuliskan bab-bab baru yang hanya berisi tentang syukur, keberhasilan, dan kebahagiaan yang hakiki. Bab-bab baru yang berisi syukur kini mencapai puncaknya saat kalender kembali menunjukkan tanggal 1 Januari, tepat 1 tahun sejak badai pengkhianatan itu memporak-porandakan dunianya. Rina berdiri di balkon lantai teratas gedung kantornya, menatap cakrawala kota yang mulai diterangi oleh semburat cahaya fajar yang keemasan. Tidak ada lagi meja makan yang dingin atau aroma parfum asing yang menyakitkan. Yang ada hanyalah keheningan pagi yang menenangkan dan rasa bangga yang membuncah di dalam dada. Ia teringat bagaimana setahun lalu ia merasa dunianya telah berakhir, namun ternyata itu hanyalah sebuah awal dari kelahiran kembali dirinya yang jauh lebih kuat. Tahun baru kali ini bukan lagi tentang memohon cinta dari seseorang yang tidak menghargainya, melainkan tentang merayakan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi cahaya bagi orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Pesan moral dari perjalanan panjang ini terukir jelas dalam setiap embusan napasnya, bahwa sebuah pengkhianatan, sepahit apapun itu, hanyalah sebuah titik balik jika kita memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Rina menyadari bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh pengakuan seorang pria atau status pernikahan, melainkan oleh integritas, kecerdasan, dan ketangguhan mental dalam menghadapi ujian. Ia belajar bahwa ketika satu pintu kebahagiaan tertutup karena kebohongan, semesta sebenarnya sedang membuka pintu kesuksesan yang jauh lebih besar melalui kejujuran. Kesuksesan yang ia raih bukan sekedar tentang posisi CEO atau harta yang berlimpah, melainkan tentang kemenangan atas rasa takutnya sendiri dan kemampuannya untuk tetap menebar kebaikan meski pernah dihancurkan. Saat matahari benar-benar terbit dengan sempurna, Rina tersenyum menatap masa depannya yang cerah dan tak terbatas. Ia tahu bahwa hidup akan selalu penuh dengan tantangan, namun ia tidak lagi takut karena ia telah menemukan sumber kekuatan sejati di dalam dirinya sendiri. Tahun ini, ia tidak lagi membuat resolusi untuk menyenangkan orang lain. Ia berkomitmen untuk terus bertumbuh, menginspirasi, dan mencintai hidup dengan sepenuh hati. Pengkhianatan Dimas di awal tahun lalu telah menjadi guru terbaik yang mengajarkannya bahwa luka bisa berubah menjadi mutiara yang berharga, asalkan kita berani untuk bangkit dan terus melangkah maju menuju cahaya.